yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah, yang mendahului kita mudah-mudahan dikasih hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hampir setiap hari kita mendengar ada yang sakit, ada yang meninggal. Itu semuanya adalah ajal. Ya, ajal. Allah sudah menuliskan tanggal sekian, menit sekian, apapun penyebabnya. Yang namanya ajal, waktu kita di dalam rahim kita itu sudah tertulis dan itu tidak akan bergeser. Ya, kalau tidak mati kata Allah tanggal itu dia tidak mati. Tetapi kalau mati kata Allah pada tanggal itu, apapun usaha untuk menyembuhkannya pasti akan mati. Jadi ketentuan Allah yang tidak akan bergeser, takdir salah satunya adalah ajal. Ada yang muda meninggal, ada yang memang usia sudah sepuh meninggal. Penyebabnya macam-macam. Jadi oleh karenanya ya kita betul-betul kalau soal ajal ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha-usaha kita yang memang merupakan kewajiban untuk melindungi diri itu sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap ajal. Ya, jangan dianggap oh saya berusaha hebat makanya saya terjaga. Tidak ada hubungannya itu. Soal ikhtiar itu soal kewajiban. Ketentuan Allah itu pasti berlaku. Mau kamu berburung kalau mati kata Allah mati. Ya. Jadi ini untuk menghindarkan kita dari yang pertama penyakit ketakutan yang melampaui batas. Ya. Atau penyakit terlalu yakin dengan usaha. Ya. Kamu terlalu yakin dengan usaha. Usaha kerjakan. Tetapi setelah itu yang berlaku apa? Ketentuan Allah. Bukan usaha kita itu yang membuat kita berhasil, tidak. Tetapi tulisan dari Allah Ta'ala, kau selamat atau kau kena celaka. Kewajiban berusaha sudah. Setelah itu tawakkal ala Allah. Baik, karena ini masih bulan haji, ada topik-topik yang memang berkaitan dengan haji yang perlu juga kita ketahui. Salah satunya adalah khutbatul wada' yang sering ya disebut dalam kajian-kajian ya apakah itu sunnah, yaitu hajjatul wada'. Jadi khutbatul wada' adalah khutbah Nabi yang sangat monumental. Karena dalam haji wada itu lebih dari 100.000 sahabat hadir. Yang namanya saja haji penutup, haji terakhir. Ya, lebih dari 100.000 sahabat hadir dari berbagai daerah. Karena ini adalah kesempatan terakhir untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi oleh karenanya kita bisa bayangkan suasananya ya, yang sangat mengharukan. Ya, mereka sudah punya apa namanya perasaan ini adalah kesempatan terakhir berjumpa dengan Nabi. Dan begitu juga secara alami apa yang disampaikan Nabi itu biasanya adalah inti. Karena ini adalah ya pertemuan dalam tanda petik penutup ya, sehingga apa yang disampaikan Nabi itu adalah inti persoalan. Dari tema-tema itu ada 5 tema besar. Yang pertama menyangkut hak asasi. Ya dalam bahasa sekarang itu masalah tema politiknya, hak asasi. Perlindungan terhadap nyawa, darah, harta, kehormatan manusia. Kemudian juga ada tema ideologi. Nanti kita lihat satu persatu. Kemudian ada tema ekonomi. Masya Allah, ekonomi termasuk tema yang diangkat Rasul dalam haji wada. Luar biasa. Tema sosial dan tema hukum. Jadi ini bangsa kita sekarang ini supaya ya bisa gampang mencernanya. Jadi khutbah Nabi itu bukan semata-mata bicara soal katakan saja ibadah, tidak. Tetapi Nabi berbicara soal politik, Nabi bicara soal ideologi, soal sosial, ekonomi, sampai juga masalah hukum untuk
membentuk pola pikir kita. Semua bidang-bidang ini diatur di dalam Islam. Gitu. Semua bidang-bidang kehidupan kita ini diatur di dalam Islam. Jadi selama ada aturannya, kamu harus jadikan aturan itu sebagai apa? Pedoman. Ya. Jangan kamu salahi pedoman itu. Ini kan bukan soal agama. Ini yang kita sering dengar ya. Ini kan masalah kehidupan, politik, hukum, budaya. Ini kan tidak perlu merujuk kepada Islam. Oh, itu pandangan yang salah. Selama ada aturan dari Quran dan hadis menyangkut apa saja, itu wajib kita jadikan sebagai pedoman dan tidak boleh disalahi. Iya. Nah, mari kita langsung masuk ke teks yang dikutip oleh para imam hadis. Jadi ini menjadi hadis Nabi karena khutbah itu kan bagian daripada hadis. Jadi imam hadis mengutip ini di dalam kitab-kitab mereka. Jadi apa matanya? Inilah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala inna kulla syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'. Wa dima'ul jahiliyyati mawdu'ah. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu Rabi'ah ibn Harith kana mustardi'an fi Bani Sa'ad faqatalathu Huzail. Wa ribal jahiliyah." Nah, tema ekonomi apa itu? Wa riba al-jahiliyah mawdu'un wa awwal riba adha'u ribana ribal Abbas. Riba Abbas ibn Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu'un kulluh. Fattaqullaha fil nisa. Ini tema sendiri. Jadi tema sosial. An-nisa artinya apa? An-nisa ya perempuan kan. Fattaqullaha fil nisa fa innahu akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. ولكم عليهن ألا يطيعن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة. Jadi Nabi setelah selesai semua terakhir dia mengisyaratkan dengan telunjuknya. Makanya Khafif biasanya kalau khutbah itu kan sering begini Pak, menunjuk ke langit. Ya, jadi karena Nabi begitu berhikmah. Faqala bi isba'ihi sababah yarfa'u ila sama, diangkatnya ke arah langit. Wa yaqituha bin nas, Allahumma syhad, Allahumma syhad, thalatha marrat. Thalatha artinya tiga, marrat tiga kali. Jadi Rasulullah mengatakan, ya Allah, Allahumma syhad, Allah saksikanlah ini, ya Allah saksikanlah ini, ya Allah saksikanlah ini. Artinya saksikanlah jawaban dari para sahabat ketika Nabi bertanya, apa nanti yang akan kamu jawab kepada Allah tentang aku? Aku diutus Allah menyampaikan tugas. Bagaimana nanti kalau kamu ditanya tentang aku pada yaumul qiyamah? Lalu sahabat serentak menjawab, kami bersaksi engkau sudah menyampaikan. Sudah menyampaikan risalah. Jadi ya sama seperti Ustaz menyampaikan ini juga kan, menyampaikan bahan tausiah. Jadi jamaahnya berkata apa? Kami bersaksi engkau telah menyaksikan.
engkau telah menyampaikan. Wa addaita, engkau telah menunaikan, arti tunaikan, engkau telah memberikan tugas. Wa nasahta, engkau telah menyampaikan nasihat. Lalu itulah kesaksian sahabat itulah yang dialihkan oleh Rasulullah. Ya Allah, saksikanlah ini bahwa aku telah menyampaikan risalah, menunaikan tugas. Jadi ini teksnya kalau kita terjemahkan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah, harta kamu itu haram terhadap sesama kamu. Nah, ini yang kita sebut dengan tema hak asasi. Setiap manusia itu punya hak asasi yang diberikan Allah kepada darah. Menjadi haram atas kamu. Maksudnya apa? Tidak boleh diusik darah orang. Jadi darah manusia itu harus dilindungi. Ya, sebagaimana kehormatan hari kamu ini, bulan kamu ini. Nah, karena ini diucapkan Nabi pada Haji Wada, yang itu baik dari tempat sangat dihormati, baik dari waktu sangat dihormati. Ya, karena itu adalah pada bulan Zulhijjah dan pada hari ke-10 Zulhijjah. Jadi seperti kehormatan hari kamu ini, hari ini, bulan kamu ini Zulhijjah, dan tempat kamu di mana berada ini. Ya, ini semuanya adalah Baladul Haram. Mirip dengan kehormatan itulah kehormatan siapa? Darah dan harta setiap muslim. Jadi artinya darah muslim itu jangan sampai tertumpah. Nah, inilah yang dikatakan apa? Perlindungan terhadap nyawa. Mau ribut berkelahi, tapi jangan sampai menumpahkan darah. Karena kalau sudah tertumpah darah, ini di mata Allah luar biasa. Apalagi kalau sempat nyawanya hilang. Bulu membulu. Di dalam hadis yang lain yang dikatakan, ya, jangan kamu kembali menjadi kafir setelah aku. Dalam hadis yang lain itu, jangan kamu kembali menjadi kafir setelah aku. Maksudnya apa? Kami kan sudah bersyahadat kok jadi kafir. Kamu saling membunuh di antara kamu. Rupanya, jawabannya, bunuh membunuh itu adalah perbuatan kekafiran. Jadi begitulah Islam menghargai apa? Nyawa. Subhanallah, ya, luar biasa. Nah, saksikan di zaman ini begitu banyak orang menghalalkan darah orang lain, betul tak? Halal darah orang lain tanpa pengadilan, tanpa sebuah proses pengadilan. Diadili dulu seseorang, terbukti kesalahannya. Kalau memang hukumannya harus dibunuh, ya dibunuh. Ada tanpa pengadilan seseorang dihilangkan nyawanya, apalagi karena faktor apa? Dunia. Jadi inilah luar biasanya. Ini kita anggap masalah, ya ini bisa saja kita masukkan di tema politik, masalah ya darah hak asasi manusia. Ini terjemahan ringkasnya, ini terjemahannya Pak, ya, supaya gampang dipahami. Sesungguhnya darah dan harta kalian itu menjadi haram. Jadi harta juga. Jadi Islam sangat menghargai harta seseorang. Makanya kalau kita itu ya, di dunia ini ada sistem kapitalis, ada sistem sosialis. Sosialis ini gampang menghalalkan darah harta orang, betul tak? Negara boleh menguasai, negara itu memiliki segalanya. Nah, di dalam Islam hak pribadi itu sangat dihargai. Ini dia.
harta, nyawa kamu itu menjadi haram atas sesama kamu. Tidak boleh harta seseorang dihalalkan, dikuasai, diambil, dirampas tanpa kaidah yang jelas lah ya, jual beli, riba dan seterusnya. Jadi ini kita dari keterangan ini kita bisa mengambil kesimpulan begitu hebatnya penghargaan Islam terhadap nyawa dan harta. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ada kehormatan lagi. Jadi 3 Pak. Jadi hak asasi di dalam Islam itu tidak hanya nyawa, tetapi darah, harta, sampai ke tingkat kehormatan. Seorang muslim itu kehormatannya harus dijaga. Ya? Jangan kamu mengolok-olok, mempermalukan dia, mengejek dia, itu tidak boleh. Kehormatannya dijaga. Begitu Islam mengajari kita. Seperti haramnya hari ini, kita sudah sebut, hari ini adalah salah satu hari dari 10 Zulhijjah. Tentu kehormatannya paling hebat, kan gitu kan? Yang lalu kita sudah berbicara soal 10 Zulhijjah. Dalam bulan ini, bulan Zulhijjah, salah satu di antara bulan haram. Di negeri ini, kehormatan ini, kehormatan tanah haram. Jadi begitulah kira-kira kehormatan soal darah, harta, dan kehormatan seorang muslim bagi muslim lainnya. Ketahuilah, baru masuk ke tema kedua. Segala perkara yang berhubungan dengan jahiliyah telah dikubur di bawah kaki. Ini saya anggap tema ideologi baru. Ya, darah jahiliyah sudah dihapus. Mari kita masuk ke yang aslinya tadi. Wa dima'u jahiliyah mawdu'ah wa inna awwala dami adhaq intibahina lam ibn Rabi'ah ibn Harith bla 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 bla. Artinya darah jahiliyah. Kenapa disebut di sini darah jahiliyah? Ini melambangkan fanatisme. Fanatisme jahiliyah. Dulu masa jahiliyah fanatisme itu dibesarkan. Dan dalam bahasa kita sekarang apa? Kebangsaan. Dulu kebangsaan itu dibesarkan sekali. Datang Islam, dihapus itu yang namanya fanatisme. Kesungguhan, kebangsaan, warna kulit, bahasa, itu semua dihapus. Kebanggaan hanya pada satu, akidah itu. Bisa dipahami ya? Kebanggaan, fanatisme hanya pada satu, akidah. Anda bertauhid, saya bertauhid, sudah. Tidak ada pembatas di antara kita. Wilayah asal dari mana kamu, apa warna kulit kamu, bagaimana mata kamu, mau coklat, hitam, bagaimana rambut kamu, itu sama sekali tidak ada. Jadi yang membedakan manusia adalah apanya? Tauhidnya. Ini ideologi ini, Pak. Jadi tidak ada, oh ini harga mati, ini harga mati, tidak bisa, tidak ada. Yang harga mati apa? Tauhid. Karena semuanya itu duniawi dan akan kita tinggal. Kita mengantar orang ke kuburan. Ya, kita lihatlah. Kita turunilah dia ke kuburan itu. Yang dibawanya Allah. Tubuh kaku, itu makanya disuruh kita mengantarkan ke kuburan. Di dalam hadis kali sebutkan itu, di samping pahalanya luar biasa, pahalanya 1 qirab, begitu kan? Tetapi di balik pahala itu apa yang kita lihat? Lihat ya.
Tadinya teman kamu bercanda, teman kamu diskusi atas sama kamu. Sekarang coba panggil, jauh dia. Semua unsur dunia tinggal. Identitas bekas menteri, bekas pejabat teras yang suka di teras-teras, profesor, komandan 45, sekarang mana dia? Di bawah itu mati, 45 nya itu. Presiden, bawahnya mati, presiden itu tidak. Yang di bawahnya pulang adalah tauhidnya, amalnya. Nah, jadi makanya itu dulu. Tidak boleh ada kebanggaan kecuali hanya pada tauhid akidah. Karena itu yang di bawah. Nah, simbol-simbol, wah simbol yang sekarang jadi kebanggaan orang, itu kan? Fanatisme tinggalkan semua itu, karena tidak akan bawa mati. Subhanallah, paspor, jabatan, kursi, semua tinggal. Nah, jadi makanya kata Rasulullah di sini apa? Segala perkara yang berhubungan dengan jahiliyah telah dibunuh di bawah kaki. Yang sangat menonjol dalam jahiliyah ini salah satunya adalah fanatisme. Ya, fanatisme, kebanggaan pada kabilah. Wah, saya dari kabilah fulan. Dan dalam bahasa kita sekarang nasionalisme itu apa? Ya, orang Amerika bangga dengan paspor Amerika. Negara sana ditanamkan kebanggaan. Di dalam Islam semua sudah lalu. Kamu muslim, saya muslim, sudah. Ini yang namanya paspor KTP ini, kita tinggalkan saja. Tak kita bawa mati. Baik, kita lanjut baca aja dulu ini. Darah jahiliyah sudah dihapus, riba jahiliyah seluruhnya, ya sudah dihapus. Riba pertama yang menghapus adalah riba paman Abbas bin Abdul Muttalib. Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Nah, ini tema sendiri kan? Karena kalian mengambil mereka dari orang tuanya dan menghalalkan kehormatan mereka. Tadinya dia gadis, kau halalkan kemaluannya. Dengan apa? Dengan kalimat Allah, dengan nama Allah. Masya Allah. Ya, mereka tidak boleh menerima tamu. Ini tambahan di aturan dalam hubungan suami istri, ada aturan tidak boleh menerima tamu yang orang kamu tidak sukai. Bila mereka melanggar itu, boleh kamu memukulnya, tapi pukulannya yang tidak membekas. Ya, kemudian telah tinggalkan untuk kalian pegangan ini. Nah, ini yang hukum ini Pak. Ya, telah tinggalkan untuk kalian pegangan hidup. Kalau kamu perpegangi, kamu tidak akan sesat. Yaitu kita mau. Nah, nanti ini berikutnya kalian akan ditanya, saya bahas tadi ya. Kalian nanti akan ditanya di akhirat tentang aku. Kata Rasul, apa nanti yang kalian jawab? Kata para sahabat serentak menjawab, engkau telah menyampaikan pesan, risalah, engkau telah memberikan tugas dan telah memberi nasihat. Jadi Rasulullah pun Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah tolong saksikan, ya Allah masyhad, saksikan ini jawaban hamba-hamba. Ya, kalau kita simpulkan ini dia tadi Pak, soal tema di dalam khutbah itu melindungi darah dan harta, menghapus simbol-simbol jahiliyah, menghapus kesombongan, menghapus riba, ya,
pesan tentang wanita, kemudian pesan berpegang kepada Al-Quran sebagai hukum tertinggi. Jadi ya, hukum tertinggi adalah Al-Quran. Mari kita lihat bahwa sebenarnya dari hadis ini Rasulullah SAW mendeklarasikan, dalam bahasa politik sekarang, mendeklarasikan apa? Hak asasi. Jadi kalau dibandingkan deklarasi hak asasi manusia di Barat, di Inggris, di Prancis, kapan? Jaraknya dari Rasulullah mendeklarasikan hak asasi berapa? Hampir 10 abad. Hampir 10 abad jarak. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah mendeklarasikan tentang perlindungan terhadap hak asasi, menyangkut darah, nyawa, harta, kehormatan. Tidak boleh diusik kehormatan orang. Jadi mereka yang teriak-teriak hak asasi, dengan segala catatan-catatannya, kamu itu sebenarnya kesiangan. Nabi SAW sudah mendeklarasikan itu 14 abad yang lalu. Jadi prinsipnya apa? Nyawa orang harus dilindungi. Ya, jangan yang dilindungi hanya nyawa orang elit saja. Nah, kadang-kadang Pak dalam praktek, ya, mereka orang-orang di luar Islam, kita lihat negara-negara di luar Islam itu, ya, justru memang mereka mempraktekkan ini. Warga negara Amerika di belahan bumi sana, di belahan bumi mana pun akan dikejar terus, betul kan? Nah, untuk menunjukkan apa? Kehormatan. Jadi kalau ada orang pakai paspor Amerika teraniaya di negeri mana, itu dikejar. Sampai-sampai mereka mengirimkan, wah, macam-macam lah, menekan, mendesak, ya, pemerintah setempat. Ada warga negara kami di sini, tolong, ya, selamatkan. Jadi artinya dalam praktek, kalau dibandingkan dengan negeri-negeri Muslim, negeri-negeri Muslim ini tidak peduli dengan apa? Nyawa orang. Tidak peduli dengan nyawa orang. La ilaha illallah. Mayat bergelimpang, asal tembak saja, dor, dor, dor. Tujuan gampang dibuat. Coba bayangkan ini, halal darah orang. Otak tuduhan gampang saja. Astagfirullah, ngeri. Kalau kita baca di media sosial ini, orang-orang yang terbunuh, yang ditembak, masyarakat yang mengatakan, setahu kami itu orang baik, tidak pernah berbuat apa-apa. Kok tiba-tiba dia hajar, ditembaki? Astagfirullahaladzim. Sama sekali tidak menghargai nyawa orang. Akhirnya dia persoalan, ya, kata orang dunia ketiga. Jadi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap nyawa itu, memang negeri-negeri Muslim pada umumnya ini bermasalah besar. Ya, mereka tidak menjalankan apa yang dipesankan oleh siapa? Rasulullah SAW. Dengan gampangnya menghilangkan nyawa orang. Ya, baik Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, kita mau bilang apa? Karena memang Islam tak berjalan. Ya. Yang kedua, hadis simbol jahiliyah yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Jadi simbol-simbol jahiliyah
berupa kebanggaan pada suku, kabilah, warna kulit, daerah. Coba perhatikan Amerika. Kapan Amerika mempersamakan kulit hitam dengan kulit putih? Lihat ya, berapa abad? Subhanallah. Obama lah presiden yang tidak kulit putih. Bayangkan berapa ratus tahun Amerika berdiri, tidak boleh namanya kulit hitam itu. Bahasa mereka kulit hitam mundur, kulit putih maju ke depan, kulit coklat berdiri di tempat. Ini istilah mereka dari dulu. Kalau kulit hitam, udah jangan harap kamu maju. Sementara dalam Islam sejak zaman Nabi, apa pernyataan Rasulullah SAW? Tidak ada kelebihan kulit putih dari kulit. La fadla li abyad ala aswad, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kelebihan orang Arab dari orang non Arab. Tidak ada kelebihan kulit putih dari kulit hitam. Bandingkan tuh. Coba bandingkan. Bagaimana pernyataan Rasul, bagaimana praktik di dunia barat? Di dunia barat sampai sekarang perlakuan terhadap di luar kulit putih itu tetap saja rasial. Jadi inilah apa namanya Islam. Jadi seruan dari sebenarnya inti dari sini seruan untuk persatuan umat supaya umat ini tidak terkotak-kotak. Nah sekarang ini kembali kita terkotak-kotakan, betul kan? Atas nama kebangsaan lah namanya, bahkan kadang-kadang atas nama organisasi juga. Nah, orang itu dikotak-kotakan berdasarkan identitas organisasi. Ini masuk ke dalam masjid. Oh ini gak jamaah kita nih. Ini gak jamaah kita. Astagfirullah. Dia muslim kan? Muslim. Jadi inilah bahwa rahmat Allah mengingatkan kita kembali kepada yang aslinya ini, yang aslinya. Yang asli jangan dirubah. Ya, muslim itu bersaudara. Sudah. Jangan kamu mengkotak-kotakkan orang berdasarkan apapun unsur dirinya. Terlebih-lebih lagi membawa simbol agama. Jamaah kami. Ini fanatisme jamaah ini mulai muncul ini Pak. Sampai dalam pengajian juga. Kalau bukan ustaznya itu, bukan jemaahnya, dia nggak mau dengar, dia pergi. Dia pergi karena doktrinnya begitu. Kita ini dalam sebuah jamaah punya pola sendiri yang harus kamu dengar kajian dari ustaz kita. Kalau tidak dari ustaz kita, kamu jangan dengerin. Nah, makanya Bapak lihat kadang-kadang kalau ada sebuah pengajian ada yang kabur. Begitu berceramahnya Assalamualaikum, kabur. Karena doktrin dari gurunya apa? Ustaz itu tidak masuk jamaah kita. Jadi jangan dengerin. Astagfirullahaladzim. Jadi sudah masuk, fanatisme sudah masuk ke mana? Ke dalam masjid. Nah ini yang berikutnya tema ekonomi. Bayangkan dalam sebuah khutbah Rasulullah mengangkat salah satu tema ekonomi. Apa itu? Inti pelarangan riba. Riba itu sudah menghapus, kata Rasulullah, menghapus itu sudah riba. Dan Nabi menegaskan yang pertama menghapus adalah riba pamanku. Itu Abbas itu, paman Nabi Pak. Dan dulu pada zaman Nabi, Abbas inilah yang terkenal sponsor riba. Gitu. Orang pinjam 1 juta kembali harus lebih dari 1 juta. Karena ada rentang waktu. Bahkan
riba di zaman sekarang lebih parah dari zaman dulu. Kalau riba zaman dulu, kamu menginjam uang 1 juta hari ini, saya kasih batas sama kamu 10 hari. Lewat dari 10 hari kena riba. Zaman sekarang, hari ini ada pinjam, sore Anda sudah kena riba. Mana lebih parah? Mana lebih parah sistem perbankan di zaman sekarang dari riba di atas? Lebih parah zaman sekarang. Jangankan sore, Anda keluar, kembali, saya kembalikan di uang, Anda sudah kena charge. Jadi begitulah dahsyatnya riba di zaman sekarang. Makanya kata apa? Semua jenis riba sudah menghapus. Luar biasa ya. Dan riba pertama yang menghapus adalah riba pamanku Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas adalah seorang sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi, paman Nabi. Di antara pamannya yang beriman adalah Abbas. Jadi ada bunga atau riba di zaman sekarang ini, ya, inilah yang membangkrutkan siapa? Bangsa-bangsa muslim. Boro-boro mau membayar hutang, membayar bunga hutang saja susah. Betul tak? Boro-boro pikir bayar hutang, bunganya saja tak bayar. Jadi bagaimana? Udah, ya tergadai. Hitung saja apa yang seharga pinjaman kamu ini apa? Pelabuhan, bandara, lahan itu, lahan ini. Itulah bahayanya apa? Riba. Jadi mari sama-sama kita doktrinkan di sini yang namanya bunga riba itu jauh. Karena Rasulullah sudah mengatakan semua jenis riba sudah menghapus. Ya, baik. Apalagi ada dalam hadis dari Bapak lihat Rasulullah melaknat 4 pihak dalam soal riba ini. Si pemberi riba, pemakan riba, saksinya, siapanya lagi? Pencatat. Pencatat ini dalam bahasa sekarang profesinya apa? Notaris. Sampai notaris juga kena laknat. Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian tema yang lain soal sosial. Nah, ini soal gender kata orang sekarang. Ya, begitu Rasulullah mengangkat tema gender di dalam khutbahnya, tetapi bukan menurut visi kaum feminis. Ini dua hal yang berbeda. Ada miripnya, mirip tapi tidak sama. Nah, di dalam Islam pemuliaan terhadap perempuan, tetapi tetap ada hak dan kewajiban. Ada hak perempuan, ada kewajiban perempuan. Nah, itu dia tadi yang disebut, mereka tidak boleh menerima tamu orang yang kalian tidak sukai. Ada kewajibannya. Nah, jadi dia dimuliakan, aslinya dimuliakan. Bahkan terbalik, apa yang dipraktekkan kaum feminis sekarang justru sebenarnya apa? Penghinaan terhadap perempuan. Masa dipaksa sama? Hak kewajiban laki dan perempuan dipaksa sama, Pak? Sedangkan semua orang tahu perempuan itu ada kelemahan secara fisik biologis, betul tidak? Semua orang tahu. Bagaimana kalau wanita lagi haid? Jadi bapak-bapak kan punya pengalaman ya. Bagaimana kalau perempuan istri kita lagi haid? Normal perasaannya? Tidak normal. Ngomong pun harus hati-hati. Kita maksud A, dia maksud apa? B. Jadi ada hal-hal yang sifatnya biologis yang tidak bisa dibuktikan, sehingga memang tidak bisa sama persis dalam hak dan kewajiban. Feminisme menuntut
sama persis. Jadi artinya apa? Penghinaan terhadap perempuan. Karena perempuan harus ada dispensasinya. Harus ada dispensasinya. Tidak boleh tidak. Karena ada faktor biologis yang mereka miliki. Dia hamil, dia habis melahirkan, dia cuti bulanan, sampai sholat dikasih Allah dispensasi tidak sholat. Feminisme tidak, sama persis. Jadi inilah kalau saya katakan faham feminisme penipu perempuan. Ya, feminisme adalah penipu perempuan. Dipikir mengangkat, rupanya apa? Menjatuhkan. Ya, nah lagi-lagi faham ini datang dari siapa Pak? Dari Arab, dari orang kafir. Ya, kita, masya Allah, kalau kita jalankan ini syariat, wanita itu apa? Bahagia, tenang. Ada dipaksa perempuan cari makan? Kalau dia mau terserah dia. Kalau dia tidak mau, jangan terpaksa. Karena tugasnya bukan cari makan. Tugas cari makan itu semangat. Lain soal kalau dia mau sendiri. Nah, kemudian hukum. Ini salah satu masalah besar kita. Rasulullah sudah mengatakan apa? Selama kamu berpegang kepada hukum Allah, kamu tidak akan tersesat. Nah, makanya Al-Quran ini sumber utama hukum, supremasi hukum Al-Quran ini. Jadi yang menjadi apa? Konstitusi. Tidak boleh ketentuan Al-Quran dikalahkan oleh apa? Akal manusia, hukum buatan manusia. Ternyata di zaman kita ini hukum Al-Quran diinjak-injak. Yang dipakai buatan siapa? Buatan akal manusia, orang kafir pun lagi. Inilah kondisi kita. Makanya tersesat terus. Makanya tersesat. Ya, belakangan baru disesali. Oh iya, kita keliru ini, keliru ini, keliru ini. Lagi keliru terus. Hidupmu berbangsa dan bernegara penuh dengan kekeliruan terus. Kenapa? Karena kau tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan. Ya, jadi Al-Quran sumber rujukan baik dalam tingkat kehidupan pribadi, masyarakat, sampai apa? Umat. Ini adalah rujukan kehidupan. Baik, jadi saya pikir sudah sempurna 5 tema pokok. Di situ ada ideologi, tauhid, tidak ada kebanggaan selain kepada Islam, kepada tauhid. Kemudian di situ ada tema politik, tema hak asasi. Di situ ada tema sosial, di situ ada ekonomi, di situ ada hukum. Jadi kalau begitu, Islam itu mencakup seluruh urusan kehidupan. Yang tidak mengakui itulah yang namanya sekuler. Nah, sekuler itu apa? Agama itu hanya mengurusi soal peribadatan. Jadi jangan dibawa ajaran agama, kata mereka, ke kehidupan publik, politik, ekonomi. Kalau jangan bawa ajaran agama, karena kata mereka itu bukan kaplingnya agama. Kita bilang apa? Semua kehidupan ini harus diatur menurut Islam. Nah, jadi kalau menggunakan istilah, makanya kita mengatakan Islam itu bukan sekedar agama. Betul kan? Karena pengertian agama bagi masyarakat manusia hal-hal yang sifatnya apa? Ritual. Sedangkan Islam bukan sekedar masalah ritual. Jadi kita sah-sah saja kita mengatakan Islam bukan agama dalam pengertian kamu. Tetapi Islam adalah jalan hidup, way of life.
jalan hidup. Itulah yang namanya Islam. Pengertian kamu agama, hal-hal yang sifatnya ritual, pendekatan seorang kepada Tuhannya, ibadah bahasa kita. Oh, dalam kita tidak ada, itu tidak ada pemahaman itu. Itu hanya satu sub dari kehidupan manusia. Kehidupan yang lain seperti ini tadi, ini semuanya diatur dalam Islam dan masuk di dalam tema khutbah. Tidak ada tamu kan? Ini tema khutbah dalam haji pada. Syukur alhamdulillah waktu kita pun sudah diisyaratkan waktu syuruk. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini catat Allah sebagai amal soleh dan bagian daripada zikir, ya. Karena siapa yang melaksanakan sholat subuh lalu berzikir sampai terbit matahari, dia sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala apa? Haji dan umrah. Pembicaraan ini tidak keluar dari Quran dan hadis. Di samping ya ilmu dan begitu juga silaturahim, ukhuwah. Ya, di antara kita, teman-teman kita ada yang tidak hadir bersama kita karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka tidak kasih sayang Allah. Ada yang kira-kira ingin? Bapak.